Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dengan NIM 1910301143. Nah, di sini saya dari kelas 3C2. Nah, di sini video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan energi dalam latihan aerobik atau latihan yang menggunakan oksigen. Nah, VO2 max. Nah, apa sih PO2 max itu? PO2 max itu adalah volume oksigen maksimal, di mana berapa oksigen yang bisa ditampung oleh jantung ketika kita sedang melakukan olahraga. Nah, ketika kita berolahraga, tentunya semua otot itu kan akan berkontraksi. Nah, kontraksi otot ini kan membutuhkan yang namanya oksigen. Oksigen bisa diedarkan ke seluruh tubuh ketika dipompa gitu. Nah, jadi oksigen kan berada di dalam darah. Nah, dia akan diikat oleh hemoglobin yang nantinya akan dipompa oleh jantung dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, PO2 max ini sebagai parameter, dia akan mengetahui apakah kita itu bugar ataupun tidak, apakah performance kita itu gampang capek, mudah lelah ataupun tidak gitu. Nah, jadi karena seseorang dengan PO2 max-nya rendah itu pasti akan mudah capek dan lelah gitu ketika saat berolahraga. Nah, karena apa? Karena jantungnya itu memompa sangat cepat, berkali-kali mentransfer oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, cara untuk mengukur PO2 max itu bisa dengan beberapa tes, bisa dengan lari, yang kemudian treadmill ataupun lain-lain. Bagaimana cara meningkatkan PO2 max? PO2 max itu bisa dilakukan dengan latihan endurance. Nah, karena ketika kita melakukan olahraga secara terus-menerus dan latihan endurance terus dengan durasi yang cukup lama, maka jantung kita akan bisa beradaptasi. Jantung akan lebih kuat sehingga sekali pompa itu oksigennya semakin banyak gitu. Sehingga PO2 max-nya juga akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan PO2 max, yaitu adalah latihan interval training, di mana dari beberapa jurnal itu mengatakan latihan interval training ini yaitu dengan melakukan olahraga dengan intensitas tinggi dan diselangi dengan intensitas rendah, intensitas tinggi, intensitas rendah gitu. Nanti dengan melakukan intensitas tinggi itu kan terjadi yang namanya defisit oksigen, dimana sehingga kita merangsang tubuh untuk beradaptasi untuk bisa meningkatkan kekuatan jantung untuk memompa lebih kuat banyak oksigennya gitu, memompa lebih banyak oksigen. Nah, selanjutnya adalah dengan melatih kekuatan otot. Nah, ketika kita bernafas, oksigen yang masuk itu oksigen kan masuk ke dalam paru-paru dan akan masuk ke pembuluh darah. Nah, di mana dia akan mengikat hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, fungsinya ini kan untuk melepaskan energi. Nah, energi itu dihasilkan oleh otot. Nah, semakin banyak serabut otot, maka semakin banyak energi yang dihasilkan dan PO2 max-nya juga akan ikut meningkat gitu. Gerakan untuk melatih kekuatan otot bisa dilakukan dengan gerakan seperti ini. Nah, di mana itu kaki kirinya 10, kemudian dan kaki kanannya 10 kali. Bisa dilakukan dalam 5 set. Nah, di antara setnya ini bisa langsung kombinasikan dengan gerakan yang lain seperti ini, push up ataupun bolak-balik, dan bisa dilanjutkan dengan latihan yang tadi gitu. Nah, jadi tidak ada jeda dan otot bisa dilatih untuk terus menerus untuk bekerja gitu.
juga dengan meningkatkan kapasitas kardio, dimana kita bisa dengan lari, kemudian dengan metode 4 menit dikali 4. Nah, dengan durasinya itu kan istirahat selama 2 menit dan diulang sebanyak 4 kali atau 4 set. Nah, dalam 4 menit itu kita harus menempuh jarak 1 kilometer misalnya, dan secepat mungkin itu sesuai dengan heart rate kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang heart rate atau laju denyut jantung, di mana untuk bisa menghitung laju denyut jantung maksimal bisa digunakan formula ukur PO2 max dan bisa memakai 15 dikali maksimal heart rate dibagi heart rate saat istirahat. Nah, maksimal heart rate ini didapatkan dari 220 dikurang usia. Nah, heart rate itu didapatkan dari saat istirahat, yaitu saat kita tidak melakukan aktivitas apapun, misalnya sedang duduk gitu. Nah, kemudian menghitungnya 6 kali denyut nadi yang dirasakan di pergelangan tangan kiri selama 10 detik. Nah, contohnya maksimal heart rate-nya 220 dikurang 30 tahun sama dengan 190. Nah, heart rate saat istirahatnya 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi PO2 max-nya 15 dikali dibagi 190 dibagi 60. Hasilnya adalah 47,5. Selain menggunakan latihan, bisa juga dengan metode Harvard Step Test, di mana ini digunakan untuk mengetahui kebugaran jasmani seseorang dan juga bisa untuk mengetahui PO2 max seseorang. Nah, bisa digunakan dengan cara naik turun tangga atau naik turun bangku selama 5 menit dengan irama metronom 120 per menit untuk yang laki-laki. Nah, setelah dilakukan tes, diminta untuk istirahat dan dilakukan pengambilan data denyut nadi pada menit ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, pengambilan data denyut nadi ini dilakukan pada masing-masing 30 detik. Nah, kemudian data akan diolah dan akan didapatkan hasil dan dilihat indeks kebugaran jasmani. Harvard Step Test ini berfungsi untuk mendeteksi atau mendiagnosa apakah ada penyakit kardiovaskular. Nah, tes ini juga menghitung kemampuan untuk berolahraga secara terus-menerus selama intervalnya diperpanjang ya waktu tanpa melelahkan. Selain itu, ada hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil dari Harvard Step Test ini. Yang pertama ada tinggi badan, terus yang kedua ada berat badan, yang ketiga ada motivasi, dan yang keempat ada kondisi lingkungan saat percobaan itu dilakukan. Durasi per detik itu dikali 100 per 2 dibagi denyut nadi pertama selama 30 detik ditambah denyut nadi kedua yang tadi selama 30 detik dan denyut nadi ketiga. Nah, kemudian dari hasil dilihat indeks kebugaran jasmani atau kategori kebugaran. Nah, indeksnya bisa dilihat itu lebih dari 90 baik sekali, 80 sampai 89 baik, dan 65 sampai 79 itu cukup atau rata-rata. Dan 55 sampai 64 kurang dari rata-rata, kurang dari 55 itu jelek. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.